Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Ruang Refleksi. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang menarik sekaligus sering menimbulkan perdebatan, yaitu fenomena mistis. Banyak orang mengaku sering mengalami kejadian supranatural, bertemu makhluk gaib, mendapatkan ilham, atau mengalami pengalaman spiritual yang sulit dijelaskan secara rasional. Lalu bagaimana kita mengevaluasi fenomena tersebut secara ilmiah tanpa mengabaikan dimensi keagamaan? Bersama saya telah hadir narasumber yang akan membantu kita melihat persoalan ini dari perspektif teologi, psikologi, dan literatur sufisme. Selamat datang. Terima kasih, senang bisa berdiskusi mengenai tema yang sangat relevan ini. Mengapa fenomena mistis masih begitu kuat dalam masyarakat modern? Karena manusia tidak hanya makhluk rasional tetapi juga makhluk spiritual. Ketika menghadapi peristiwa yang sulit dijelaskan seperti mimpi tertentu, pengalaman religius yang mendalam, atau kejadian yang dianggap gaib, manusia itu cenderung mencari makna di balik pengalaman tersebut. Dalam tradisi Islam, khususnya sufisme, pengalaman spiritual memang diakui keberadaannya. Namun para sufi menekankan bahwa tidak semua pengalaman luar biasa harus dianggap sebagai tanda kedekatan Tuhan atau bukti adanya intervensi gaib. Bagaimana teologi Islam memandang fenomena mistis? Secara teologi, Islam mengakui keberadaan alam gaib, termasuk malaikat, jin, dan berbagai realitas yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Namun para ulama menegaskan bahwa keyakinan terhadap alam gaib tidak berarti semua kejadian yang tidak dipahami otomatis berasal dari kekuatan gaib. Tokoh-tokoh sufi seperti Al-Ghazali menjelaskan bahwa pengalaman spiritual harus diuji dengan akal sehat, syariat, dan dampaknya terhadap perilaku seseorang. Jika pengalaman tersebut membuat seseorang semakin rendah hati, berakhlak baik, dan dekat kepada Tuhan, maka pengalaman tersebut memiliki nilai spiritual. Sebaliknya, jika menimbulkan kesombongan atau penyimpangan, maka perlu dicurigai. Dalam karya-karya tasawuf klasik, para sufi juga mengingatkan bahaya tertipu oleh ilusi spiritual atau khayalan yang dianggap sebagai wahyu atau karomah. Bagaimana psikologi menjelaskan pengalaman yang sering dianggap mistis? Psikologi modern memiliki beberapa penjelasan. Yang pertama yaitu terdapat fenomena persepsi selektif, yaitu kecenderungan manusia melihat pola atau makna pada kejadian yang sebenarnya biasa. Terus yang kedua yaitu kondisi stres, kelelahan, kurang tidur, atau tekanan emosional dapat memengaruhi cara seseorang proses informasi sehingga muncullah pengalaman yang terasa sangat nyata. Kemudian yang ketiga yaitu ada fenomena sugesti dan ekspektasi. Ketika seseorang sangat percaya bahwa suatu tempat angker misalnya, maka otaknya lebih sensitif terhadap suara, bayangan, atau sensasi terhadap yang kemudian sensasi tertentu yang kemudian ditafsirkan sebagai kehadirannya makhluk gaib. Jadi psikologi tidak selalu menolak pengalaman spiritual. Yang dilakukan psikologi adalah menjelaskan mekanisme mental yang mungkin terlibat dalam pengalaman tersebut. Jadi tidak semua pengalaman mistis harus dianggap gangguan psikologis. Benar. Banyak pengalaman religius yang bersifat sehat dan memberi dampak positif. Yang penting adalah membedakan antara pengalaman spiritual yang konstruktif dan kondisi yang memerlukan bantuan profesional. Lalu bagaimana sufisme memadukan aspek spiritual dan rasional? Literatur sufisme menawarkan jalan tengah yang menarik. Tokoh seperti Robiah al-Adawiyah lebih menekankan cinta kepada Tuhan daripada pencarian pengalaman
mistis yang spektakuler. Demikian pula Junaid al-Baghdadi mengajarkan bahwa ukuran spiritualitas bukanlah kemampuan melihat hal gaib, melainkan kematangan akhlak dan pengendalian diri. Sufisme mengakui adanya pengalaman batin yang mendalam, tetapi mengingatkan bahwa pengalaman tersebut harus disikapi dengan hati-hati. Seorang sufi tidak mudah mengklaim bahwa setiap pengalaman luar biasa berasal dari Tuhan. Pendekatan ini sebenarnya sangat dekat dengan sikap ilmiah, yaitu terbuka terhadap kemungkinan tetapi tetap kritis dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Menarik sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fenomena mistis dapat dipahami melalui berbagai sudut pandang. Betul. Teologi mengakui adanya realitas gaib. Psikologi menjelaskan proses mental yang memengaruhi pengalaman manusia, sedangkan sufisme mengajarkan keseimbangan antara spiritualitas, akal sehat, dan pengendalian diri. Sikap terbaik adalah tidak langsung menolak semua pengalaman mistis, tetapi juga tidak menerima semuanya tanpa evaluasi kritis. Dengan demikian, kita dapat menghargai dimensi spiritual manusia sekaligus tetap berpijak pada pemikiran yang rasional dan ilmiah. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga diskusi ini membantu kita memahami fenomena mistis secara lebih bijaksana dan mendalam. Demikianlah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.